Banyak dari kita merasa terjebak dalam situasi di mana pasangan meminta sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Misalnya, kamu bilang, "Iya deh, nanti aku coba," padahal dalam hati sadar bahwa itu bukan hal yang kamu mau. Rasa takut ditinggalkan sering membuat kita mengorbankan keinginan kita sendiri untuk menjaga perasaan pasangan. Tapi, apa hidupmu harus selalu berputar di sekitar tuntutan orang lain? Kamu memiliki hak untuk berkata tidak. Inilah saatnya mencari cara agar bisa mengekspresikan perasaan dengan jujur tanpa menghancurkan hubungan. Yuk, kita mulai perubahan kecil ini dari diri sendiri, dan lihat bagaimana dampaknya bisa mengubah dinamika hubunganmu. Pertama, rasa takut ditinggalkan seringkali membuat kita ragu untuk mengatakan tidak. Mengakui bahwa kita memiliki hak untuk menolak bisa jadi langkah awal yang penting. Seringkali, pasangan kita juga tidak menyadari beban yang bisa ditimbulkan oleh permintaan mereka. Mengetahui bahwa menolak bukan berarti menyerang atau melukai mereka, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan dalam hubungan, adalah hal yang perlu dipahami. Beri dirimu izin untuk berkata tidak. Ketahuilah bahwa menolak bukanlah tindakan egois, tetapi tindakan yang menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri. Dengan melatih diri, sedikit demi sedikit kamu akan semakin percaya diri dalam mengekspresikan kebutuhanmu, dan ini akan menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih sehat di antara kalian. Jika kamu bisa membenahi niatmu, itu akan membuat proses ini jauh lebih mudah, dan hubunganmu tentu akan semakin kuat seiring waktu. Kedua, menerapkan empati saat menolak permintaan pasangan sangatlah penting. Cobalah untuk memahami perspektifnya terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban. Dengan menunjukkan bahwa kamu menghargai perasaannya, seperti saat dia bilang, "Tapi aku berharap kamu bisa merespons dengan, "Aku mengerti kamu berharap aku bisa, dan ini juga biarate bagiku." Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga memperkuat koneksi emosional di antara kalian. Memahami perasaan pasangan akan membuat penolakanmu terasa lebih lembut, bahkan bisa jadi membuatnya lebih menerima. Proses ini akan membuat kalian semakin dekat, sehingga hubungan kalian bisa semakin kuat meski ada penolakan dalam interaksi. Ingat, empati bukan hanya tentang berusaha memahami, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli pada perasaan pasanganmu. Ketiga, penting untuk mengkomunikasikan alasan di balik penolakanmu dengan jelas tanpa terkesan mengada-ada. Misalnya, jika pasanganmu ingin kamu ikut acara yang tidak kamu suka, jelaskan bahwa kamu lebih nyaman di rumah untuk kesejahteraan mentalmu. Dengan memberikan alasan yang jelas, pasangan akan lebih mudah memahami dan menerima keputusanmu. Menghindari kata-kata ambigu juga bisa membantu, karena bisa saja menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Semakin jujur kita, semakin terbuka ruang untuk berdiskusi. Jika komunikasi berjalan baik, maka ketika kamu harus berkata tidak, pasanganmu akan lebih siap dan mampu menerima, karena dia merasa terlibat dan dihargai dalam prosesnya. Sikap terbuka dan komunikasi yang transparan dapat menjadi jembatan dalam hubungan yang saling mendukung dan saling menghormati. Keempat, menentukan waktu untuk mengungkapkan penolakan juga sangat berpengaruh terhadap cara pasanganmu menerimanya. Jika pasanganmu sedang stres atau terburu-buru, mungkin saat itu bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan ketidakmampuanmu menerima permintaan mereka. Pilih momen ketika obrolan terasa santai dan tidak ada gangguan. Dengan melakukan ini, kamu bisa menyampaikan perasaanmu dengan lebih tenang, dan pasanganmu pun lebih mungkin untuk menerima situasi dengan baik. Jika situasinya mendukung, maka percakapan bisa menjadi lebih produktif, dan kalian bisa berfokus pada solusi daripada hanya sekadar menolak. Suasana yang mendukung akan membuat segalanya terasa lebih mudah. Meski saat harus berhenti untuk mengatakan tidak, kamu tetap bisa menjaga keharmonisan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kamu menghargai momen berharga yang kalian miliki bersama. Kelima, setelah menyampaikan penolakan, tawarkan alternatif yang memungkinkan bisa memuaskan kebutuhan pasangan tanpa merasa terpaksa. Misalnya,
Jika dia ingin nonton film di bioskop dan kamu tidak mau, tawarkan untuk menonton bersama di rumah dengan film pilihanmu. Ini menunjukkan bahwa kamu tetap menghargai keinginannya. Memberikan alternatif bukan hanya berfungsi untuk meredakan ketegangan, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin menemukan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan. Selain itu, memperlihatkan bahwa meskipun kamu menolak, kamu masih ingin menghabiskan waktu bersama tetap dapat memperkuat hubunganmu dan menciptakan suasana saling pengertian. Ketika kamu menawarkan solusi, itu bisa membantu membangun kepercayaan satu sama lain, dan memudahkan untuk menyampaikan perasaan di masa depan. Ingat, ruang tumbuh ada untuk menemani perjalananmu menuju hubungan yang lebih baik. Ayo, latih diri dan ungkapkan keinginanmu dengan percaya diri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.